Oke, kita bahas ya. Yang akan dibahas di sini adalah tentang bagaimana proses ya, siklus pemrosesan data itu dan apa saja elemen-elemen di dalamnya. Kemudian kita akan bahas tentang dokumen dan juga prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan juga memproses data transaksi. Kita akan bahas juga tentang bagaimana cara menyimpan informasi dalam computer-based information systems. Kemudian discuss the types of information that an AIS can provide ya, tipe-tipe informasi yang bisa disediakan oleh AIS. Kemudian sedikit tentang ERP, singkatan dari Enterprise Resource Planning. Baik, ya, sebagaimana proses pengolahan informasi di dalam setiap sistem informasi apapun, gitu ya. Dalam SIA juga tentunya prosesnya seperti ini, yaitu ada yang menjadi data input, gitu ya, menjadi inputnya berupa data. Kemudian di proses kedua, si data tersebut, si input tersebut diproses, gitu, sekaligus juga disimpan. Ingat bahwa yang namanya data itu harus merupakan fakta yang disimpan, direkam, dicatat di dalam sistem. Kalau ada fakta yang tidak dicatat dalam sistem, tentunya itu nggak bisa menjadi data, ya. Begitu pula ketika sebuah data sudah diinputkan ke dalam sistem, itu sebetulnya proses penyimpanannya itu continuous gitu. Terus menerus ya. Nah, sampai kemudian menjadi informasi. Kita akan bahas masing-masing proses ini ya, detailnya seperti apa. Baik, dari proses yang pertama, ketika kita menginputkan data ke dalam sebuah sistem gitu ya. Tentunya hal yang pertama kali terjadi adalah transaksi itu sendiri gitu. Sebagai event, sebagai fakta ya. Nah, ketika fakta atau event tersebut terjadi, tentunya harus dipastikan bahwa setiap hal-hal penting dari transaksi tersebut itu terekam atau tercatat ke dalam sistem. Contohnya nih, ketika kita menjual barang, apa saja sih hal-hal penting yang harus tercatat atau terekam dalam sistem? Di antaranya adalah apa barang yang dijual ya, siapa yang membeli, dengan cara apa, kredit atau cash. Kalau secara kredit, syarat pembayarannya gimana? Gitu kan. Kemudian ketika barang itu sudah diklaim dibeli oleh seorang customer, bagaimana cara mendeliver barang tersebut? Apakah COD? Apakah delivery ya? Jadi dikirim by courier dan seterusnya, gitu kan. Kemudian apalagi sih data-data penting? Berapa banyak jumlah barang yang dijualnya? Barang apa ya? Kemudian kode barangnya apa? Karena mungkin ada beberapa varian barang, gitu kan. Kemudian nomor faktur, tanggal, dan seterusnya itu adalah hal-hal penting yang harus terekam secara akurat. Ya. Kemudian, nah ini juga ya termasuk adalah kebijakan-kebijakan perusahaan terkait setiap event tersebut. Tadi yang saya mention, diantaranya adalah syarat pembayaran, kemudian juga mungkin syarat pengiriman barang, apakah dia FOB shipping point, apakah destination point gitu ya, dan seterusnya. Itu semua kan akan menjadi penentu ya berapa nilai dari transaksi tersebut. Oke, nah bagaimana sih ya cara pengambilan data gitu kan ya? Ya tadi saya sudah menyebutkan sebetulnya hal-hal penting apa yang harus terekam dalam sistem. Di antaranya adalah apa jenis transaksinya, kemudian apa resources yang terpengaruhnya. Kalau tadi misalnya kita menjual barang, maka di situ ada dua akun yang terpengaruh ya, yaitu cash dan juga inventory. Inventory berkurang, cash bertambah. Kemudian siapa orang yang berpartisipasi atau terlibat. Bisa itu employee ya, kemudian customer. Employee sebagai petugas yang menjualkan barangnya, customer ya sebagai pihak eksternalnya gitu. Dan informasi-informasi tadi itu harus bisa tertangkap dalam sebuah dokumen sumber ya. Apa saja jenis dokumen sumber yang bisa dipakai? Banyak sekali gitu ya dalam berbagai bentuk juga. Baik itu dokumen yang sifatnya paper based ya. Contohnya kalau misalkan kita beli belanja ke minimarket gitu kan, setelah dihitung-hitung oleh kasir, dia akan memberikan secari kertas berupa struk. Itu paper source documents. Kemudian ada turnaround documents ya.
turnaround documents ini adalah dokumen yang sifatnya itu bersirkulasi ya, misalnya adalah bukti pengiriman barang. Ketika kita menerima barang yang diantar oleh kurir, kita akan menerima slip ya, slip pengiriman barang. Kemudian ada lagi juga bentuk dokumen yang sifatnya itu elektronik, otomatis ya. Contohnya adalah dokumen invoice secara online gitu ya. Kemudian juga ada lagi barcode yang ini bisa jadi barcode kode barang atau barcode resi ya, nomor resi pengiriman gitu kan. Pokoknya itu dokumen adalah dokumen-dokumen yang sifatnya itu diinputkan dan juga dihasilkan oleh alat-alat elektronik. Contohnya misalnya barcode scanner gitu dan seterusnya. Proses selanjutnya adalah storage atau menyimpan data tersebut ya. Tentunya ini adalah bagaimana cara kita mengorganisasikan data-data yang sudah diinputkan ke dalam sistem itu menjadi terorganisir gitu ya. Kemudian mudah untuk diolahnya. Nah, dalam akuntansi kita tahu ya, ketika kita merekam transaksi itu ada proses pencatatan, proses penggolongan dalam buku besar gitu ya, dan dilanjutkan ke nantinya adalah proses summarizing dalam neraca saldo sampai jadi laporan keuangan. Nah, langkah pertama apa nih gitu ya? Tentunya kita harus membuat yang namanya COA atau Chart of Accounts. Di sini kita harus membuat ya serangkaian atau satu set COA ya. Jadi kita misalnya mau menamai setiap akun itu apa gitu kan. Kalau misalnya cash yang di tangan, kita bisa namai akun tersebut misalnya kas saja gitu ya. Kalau kita punya kas yang jumlahnya kecil dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang juga nominalnya kecil, kita bisa namai dia misalnya kas kecil atau petty cash dan seterusnya gitu kan. Termasuk juga adalah kodifikasi nomor akunnya. Itu semua akuntan yang nyeting ya. Selanjutnya adalah kita juga menentukan jurnal-jurnal apa saja yang akan kita pakai. Kalau dalam perusahaan jasa mungkin kita cukup menggunakan jurnal umum. Tapi kalau dalam perusahaan barang dan manufaktur tentunya tidak cukup. Kita memerlukan jurnal khusus ya. Kalian tahu kan apa saja jenis-jenisnya gitu. Kemudian ada lagi kita menentukan juga yang namanya proses penggolongan ya. Apakah kita membutuhkan buku besar pembantu, subsidiary ledgers? Ini tentunya ada kalau kita punya utang piutang gitu ya dengan kreditor dan debitor gitu. Kalau kita nggak punya, ya berarti kita nggak perlu ini. Dan general ledger ya. Oke. Kenapa kita harus menyiapkan semua itu? Karena dengan organizing yang baik, nantinya akan bisa dilakukan yang namanya audit trail. Kita tahu bahwa akuntansi itu selalu diaudit ya. Jadi sistem akuntansi dan juga informasi akuntansi itu nantinya akan diaudit, diperiksa lagi reliability-nya gitu ya, kebenarannya. Maka kalau bukti-buktinya rapi dari proses paling awal sampai akhir, maka akan sangat mudah dilakukan audit trail sehingga mudah juga untuk diketahui apakah angka-angka dalam laporan keuangan itu reliable atau tidak, gitu ya, verifiable atau tidak gitu, sesuai dengan kualitas informasi. Oke. Nah, penyimpanan sekarang. Penyimpanan data transaksi itu kita tahu ya, kalau sekarang kan zaman serba computer based, serba digital. Jadi tentunya yang lebih familiar adalah jenis ini gitu. Meskipun masih diantaranya banyak praktik ya pemberlakuan sistem informasi secara manual, tidak terkomputerisasi, tapi sekarang yang lebih banyak dilakukan digunakan adalah menggunakan komputer. Termasuk ya pada usaha kecil gitu kan, mikro, menengah gitu ya. Misal katakanlah sebuah warung gitu, kita tahu ya, kita bisa download aplikasi secara free yang bisa kita gunakan untuk menginputkan semua transaksi yang dilakukan gitu ya, memantau pemasukan, memantau pengeluaran. Itu bahkan pada usaha yang sangat kecil. Jadi ini harus kita bahas gitu. Nah, ketika kita sudah menggunakan komputer, maka semua data tersebut kan tersimpan dalam satu database gitu ya.
dalam satu master file. Nah, seperti ini gambarannya gitu. Tentunya dengan menggunakan komputer segalanya bisa menjadi lebih cepat, lebih efisien ya, lebih akurat juga. Sehingga kalau informasinya cepat kita tahu itu berarti informasi yang berkualitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke step berikutnya, yaitu data processing, pemrosesan data. Setelah tadi kita inputkan datanya, kemudian kita simpan secara well organized, maka data tersebut bisa kita proses. Nah, di sini ada 4 tipe pemrosesan data ya. Di antaranya adalah, kalau kita singkat ini menjadi CRUD ya, singkatan dari creating, reading, updating, and deleting data. Creating berarti kalau kita mencatatkan atau menambahkan catatan baru. Misalnya ini contohnya adalah ketika ada customer baru nih, berarti kita tambahkan data customer tersebut gitu ya. Menambahkan data customer itu tentunya bukan cuma namanya, tapi juga kode customernya, kita juga bisa menginputkan alamatnya, kredit limitnya seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian apalagi? Mungkin juga bisa syarat pembayaran bagi customer tersebut gitu ya, dan seterusnya. Kemudian jenis kedua adalah reading existing data ya. Kita juga bisa mereview apa yang sudah kita inputkan, membaca kembali. Atau yang ketiga updating, memperbaharui. Kalau misalnya ada perubahan data. Misalnya tadi ya customer yang sudah kita inputkan namanya dan juga data lainnya itu ada perubahan gitu. Yang berubah adalah syarat pembayarannya. Ya harus kita update gitu kan, supaya data yang kita miliki dalam database itu bisa digunakan gitu ya. Gitu. Dan tipe pemrosesan yang terakhir adalah deleting data, atau kita bisa menghapus data tersebut. Kalau misalnya memang sudah tidak digunakan gitu ya. Nah, kita melakukan processing data ini gitu ya, bisa dilakukan dengan cara atau dengan time frame batch process ya, sistem batch. Batch itu maksudnya adalah nunggu dulu ya sekian waktu gitu kan. Kemudian dilakukan sekaligus. Misalnya gini, perusahaan tersebut melakukan pemrosesan datanya nunggu sehari dulu gitu. Nunggu semua transaksi beres dulu, kemudian ditutup gitu ya, baru dilakukan pemrosesan di sore hari gitu ya. Atau dilakukan secara terus-menerus ya, real time. Setiap ada transaksi baru, setiap ada penambahan baru datanya, itu saat itu juga langsung diproses. Nah, tahap akhir dari pemrosesan data tentunya adalah menjadi informasi ya sebagai output-nya gitu kan. Setelah, kalau dalam sistem informasi akuntansi, output informasi itu kan kita sebut sebagai laporan keuangan ya gitu. Laporan keuangan itu bisa kita lihat dalam soft copy atau online, atau bisa di print out juga gitu. Sebetulnya laporan keuangan itu kan adalah report paling akhir ya, tapi sebelum itu gitu kan ada juga dokumen-dokumen yang bisa di view, bisa diakses ya, seperti misalnya bukti-bukti transaksinya gitu kan. Kemudian juga query itu nanti akan dibahas lagi sebetulnya dalam pertemuan yang lain. Itu adalah fasilitas untuk bisa memfilter data dari sekumpulan database gitu ya.